Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar, yaitu membahas tentang zikir-zikir ya. Kitab Al-Azkar itu membahas tentang zikir-zikir. Semoga dengan mempelajari kitab ini kita semakin semangat untuk berzikir, semakin termotivasi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di halaman 219, yaitu cetakan Darul Minhaj. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani nafa'akum bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Abwabul azkar allati tuqalu fi awqatis syiddati wa 'alal ahad. Bab-bab tentang zikir-zikir yang dibaca atau diucapkan di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang sedang susah, di waktu-waktu yang sedang dilanda kesedihan, dan bagi orang-orang yang disabilitas. Ahad itu atau disabilitas, atau yang sedang terkena musibah. Jadi ini zikir-zikir yang harusnya kita ucapkan saat kita sedang dicoba oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu du'ail karbi wa du'ai indal umuril muhimmah. Bab doa saat keadaan pelik dan doa saat urusan-urusan yang penting, urusan-urusan yang memang harus mendapatkan perhatian kepada kita. Jadi doanya apa sih saat kita benar-benar keadaan puyeng, saat keadaan benar-benar hati kita itu terasa sempit gitu. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karb. Imam Nawawi meriwayatkan, ini riwayatnya dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu membaca saat keadaan pelik, keadaan genting. Itu apa yang beliau baca? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Wa fi riwayatin li Muslim anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun qala dzalik. Qauluhu hazabahu amrun ay nazala bihi amrun muhimun au asabahu ghammun. Jadi saat Nabi itu dilanda kesedihan, dilanda kepelikan, dilanda kesusahan, itu Nabi itu tidak mikirin gimana kita terbebas dari kesusahan tersebut, gimana kita merasa yang paling susah, merasa yang paling sedang dicoba dengan berbagai macam masalah. Enggak, tapi Nabi yang baca itu, apa yang Nabi baca itu yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu enggak pernah mikirin untuk yang namanya ujian dari Allah itu selalu ada. Jadi ketika saat kita diuji oleh Allah, ingat Allah lah, udah banyakin zikir aja. Saat kita diberi nikmat juga ingatnya Allah. Jangan sampai nikmat dan musibah itu melalaikan kita daripada sang pemberi nikmat dan musibah sendiri, itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza akrabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Qala al-Hakim hadza haditsun sahihul isnad. Imam Nawawi juga meriwayatkan di kitab Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mengalami perkara atau perkara tersebut itu sedang turun kepadanya, ya maksudnya adalah sedang menghadapi sebuah perkara yang pelik, apa yang diucapkan oleh Nabi, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmu lah saya meminta,
saya meminta hujan, meminta rahmat. Maksudnya meminta hujan, mahal itu kan aslinya hujan, tapi maksudnya meminta rahmat. Ya, dengan rahmatmu saya meminta rahmat. Itu beliau yang baca juga urusannya juga beliau berzikir ya, urusannya enggak berdoa biar masalah cepat selesai. Kalau kata Gus Bah itu simple. Kalau kita sedang diuji dengan sebuah masalah, ya hadapi masalah itu dengan banyak berzikir, mengingat bahwa yang memberi masalah ya Allah, yang nanti menyelesaikan masalah ya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nabi aja tidak, yang nabi aja masalah selesai satu masalah, datang masalah yang lain, kok kita sebagai manusia biasa mau terbebas dari masalah. Wa rawaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza hammahul amru rafa'a ra'sahu ila as-sama'i faqala subhanallahil azim wa idza ijtahada fi du'a qala ya hayyu ya qayyum. Imam Nawawi meriwayatkan juga di kitab Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebuah perkara itu membuat beliau sedih, maka beliau mengangkat kepalanya ke langit. Lalu beliau membaca subhanallahil azim, masih juga mensucikan Allah di sini. Lalu ketika beliau bersungguh-sungguh dalam berdoa, ditambahin subhanallahil azim ya hayyu ya qayyum. Nah, gitu. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah. Ini terus al-hadis. Dan Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa doa yang banyak dibaca oleh Nabi, yaitu doa apa? Ya Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami itu di dunia itu ya kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Zada Muslimun fi riwayatihi, Imam Muslim menambahi dalam riwayatnya bahwa qala wa kana Anasun, beliau berkata wa kana Anasun idza arada yad'a bi da'watin da'a biha fa idza arada yad'a bi du'ain da'a biha fihi. Jadi di sini menceritakan Imam Muslim menceritakan bahwa sahabat Anas ini ketika ingin berdoa dengan sebuah doa, maka beliau juga berdoa dengan Allahumma atina fid dunya hasanah tadi. Fa idza arada ayatun bi du'ain bi da'watin atau bi du'ain, gitu. Ibaratnya beliau mau mengundang sesuatu atau mau ngajak berdakwah, itu pasti pakai doa ini. Begitu juga saat berdoa juga pakai Allahumma atina. Ini kalau di kita ya namanya doa sapu jagat. Nah, doa sapu jagat ini Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami di dunia itu kebaikan, di akhirat juga kebaikan, jagalah kami dari api neraka. Jangan sampai, ini juga kata Gus Ba'a lagi, jangan sampai kita itu di dunia itu udah di dunia dapat kebaikan tapi di akhirat enggak jelas, ya. Jangan sampai. Wa rawaina fi sunani an-Nasa'i wa kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Ja'far an Ali radhiyallahu anhum qala laqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat wa amarani in nazala bi karbun aw shiddatun an aqulaha. Yang Nawawi meriwayatkan di kisanan An-Nasa'i dan kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Ja'far dari sahabat Ali radhiyallahu anhum bahwa sahabat Ali berkata, telah mendikteku, mengajariku Rasulullah SAW dengan kalimat ini dan memerintahkanku ketika aku sedang mengalami sebuah kepelikan, mengalami sebuah masalah yang pelik, masalah yang genting, itu agar aku membaca la ilaha illallah rabbul arsy, la ilaha illallahul karimul azim, subhanah tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana Abdullah bin Ja'far yulakinuha yanfuthu biha 'alal mau'uk wa yu'allimuha al-mughtaribata min banatih. Qutu al-mau'uk wal mahmum wa kila huwa alladhi asabahu maghthul humma wal mughtaribatu minan nisa allati tuzawwaju ila ghairi aqaribiha. Ini maksudnya di sini doa ini itu kan sebenarnya diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali agar saat dibaca saat keadaan pelik, saat benar-benar lagi tertimpa kesedihan, tertimpa kegentingan dan lain-lain. Nah, di sini Abdullah bin Ja'far sendiri juga mengamalkan atau mentalkin, mendiktekan zikir ini
dan juga beliau gunakan untuk menyebul, untuk menyuwuk atas orang yang lagi demam, disuwuk itu hanya demam itu. Dan juga diajarkan kepada istri-istri yang istri-istri yang dinikahkan tapi tidak dengan saudara dekatnya kan begitu ya, istri-istri yang menantunya itu orang asing, bahasanya menantunya itu bukan dari kerabat yang dekat kan begitu, diajarkan biar nanti kalau ada anaknya yang demam disuwuk pakai ini ya. Warwaina fi sunan Abi Dawud an Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'awatul makrub Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa asli li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Imam Nawawi meriwayatkan di Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Bakrah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, doa saat orang dilanda kesedihan itu apa? Ya Allah, hanya kepadamu, hanya dengan rahmatmu kami berharap, maka janganlah engkau timpakan kepadaku, maka maksudnya jangan sampai engkau meninggalkan pandangan dariku kan begitu, sekelebatan gitu. Lalu kemudian perbaikilah urusanku atau perbaikilah sikap-sikapku seluruhnya, dan tiada Tuhan selain engkau. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud jangan Asma binti Umaysh radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uallimuki bi kalimatin taqulihinna 'indal karb aw fil karb Allah rabbi la usyriku bi syai'a. Semua zikir ini. Imam Nawawi meriwayatkan Sunan Abu Dawud dari Sunan Abu Najah dari Asma binti Umaysh bahwa beliau pernah menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda kepadaku, mau enggak kamu aku ajari dengan kalimat yang mana mestinya kamu baca saat keadaan pelik, yaitu tentang Allah Rabbi la usyriku bi syai'a. Ini tentang ya tentang Allah lagi, tentang Allah. Wa ra'ayna fi kitab Ibnu Sunni an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatul kursi wa khawatima suratul baqarah 'indal karb aghathahu Allahu azza wa jalla. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Ibnu Sunni dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi, ya ayat kursi semuanya tentang Allah kan begitu. Lalu kemudian di akhir surat Al-Baqarah juga tentang Allah, yaitu ia baca saat keadaan sedih, keadaan pelik, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Wa rawaina fihi an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni la'alamu kalimatan la yaquluha makrubun illa furrija anhu kalimatu akhi Yunus sallallahu alaihi wasallam fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Ibnu Sunni dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya mengetahui satu kalimat yang mana tidak diucapkan oleh orang yang sedang ditimpa kepelikan, ditimpa kesedihan, kecuali ia akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat yang diucapkan oleh saudaranya Nabi Muhammad SAW dalam kenabian, yaitu Nabi Yunus SAW. Beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Justru kita malah ngaku, kadang-kadang kita lagi sedang diuji merasa bahwa kita itu ibadahnya udah baik. Bukan, kita kalau ditimbang-timbang itu ibadah kita itu tidak ada yang sempurna gitu. Kalau kita sedang diuji, ingat Allah, ingat maha agungnya Allah, maha suci Allah, maha kuasa Allah. Nah, di sini diingatkan nama Nabi, la ilaha illa anta subhanak, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Justru kita yang zalim. Wa rawahu Tirmidzi an Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu dhinnun idda'a rabbahu wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lahu. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Sa'ad bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, doanya Nabi yang pernah dimakan oleh ikan
yaitu Nabi Yunus saat beliau berdoa kepada Tuhannya dan beliau sedang di dalam perutnya, perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidaklah seseorang berdoa dengan doa ini, seorang muslim yang berdoa dengan ini dalam masalahnya, dalam segala sesuatu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ijabah kepadanya. Ya Allah. Ini pengingat bagi kita semua bahwa saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang diajarkan Nabi bukan selamat daripada kesedihan, terbebas daripada kepelikan. Itu enggak usah. Ya udah, kita ingat aja bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha agung, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha segalanya itulah. Ya itu, terus kemudian dibaca zikir-zikir yang semuanya itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.